Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sebelumnya kita sudah membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pembelajaran sekarang, kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, subbahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang menjadi tujuan pembelajaran PPKN saat ini, yaitu setelah mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan benar. Sebelum mempelajari tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, ada baiknya kita membahas dulu tentang hakikat hukum itu sendiri. Hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengatur dan memaksa, dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Hukum memiliki beberapa unsur dan sifat yang melekat. Sifat dari hukum adalah mengatur dan memaksa. Adapun unsur dari hukum adalah sebagai berikut. 1. Peraturan tentang tingkah laku manusia. 2. Peraturan tersebut dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. 3. Peraturan itu bersifat mengatur dan memaksa. 4. Mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Peraturan itu dibuat oleh lembaga yang berwenang. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. 5. Berisi perintah dan larangan. 6. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Selanjutnya, tujuan hukum dibuat diantaranya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan di masyarakat. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. 2. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Hidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.
1. Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. 2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. 3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. 5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akibat apabila tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum dapat mengakibatkan hal-hal berikut ini, di antaranya, yaitu, 1. Kondisi masyarakat menjadi kacau. 2. Tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. 3. Tingginya tingkat kejahatan atau kriminalitas. 4. Terjadinya konflik di masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi, perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, ketertiban, keamanan, serta mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.